Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabadu. Alhamdulillah kul tam mangken kuliah tengah malam Jumat paing mangken masuk ke bulan Jumadil Ula tahun 1445 bulan biasanya terjadi disparitas perbedaan ekstrim ketika musim kemarau selek bulan 7 bulan 8 ketika musim hujan yang mangke justru suar nah itu penyeimbang alam. Mekah Madinah daerah subtropis di wilayah yang di utara Khatul Istiwa mulai dari Mekah, Madinah, Turki, Eropa terus itu mengalami musim dingin, dinginnya luar biasa. Mentro ini kan masuk ke freezer. Kota nginep Kawaijen gitu, ngalamin malam di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut baru terasa celepa udara paling keresah mun kan audo ketemu aing luar biasa aing celepa. Seperti itu yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tinggal di daerah subtropis di atas Khatulistiwa. Tapi di selatan Khatulistiwa termasuk Pulau Jawa, Australia, Antartika, Kutub Selatan itu mengalami kehangatan. Suap Mungkin yang kerasa suap. Tapi bersyukur suap indah karena mengantarkan berbagai rezekinya alam. Kenapa rezeki alam itu? Terutama di kita di Sukogidri itu biasanya daerah yang ketinggiannya 300 meter ke atas itu yang paling awal oleh antrian etoronin hujan itu diturunkan rata-rata di kaki gunung dulu awal-awal. Mungkin Jember nih untuk wilayah selatan itu masih belum hujan puluhan belum tapi suap mungkin suap sih gede cong ilang operatun kita itu turun kayak ngiturunin aing hujan dari kayaknya pegili kada somnya ya kita syukuri itu, kita berbagi rezeki. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarak. Aing setoron dari langit ini kan aing barokah. Kebiasaan santri konang itu nadai. Aing setoron langsung dari langit diwadahi dan dikonsumsi. Karena awal-awal air itu leko, maka wilanti alat untuk purifikasi menjernihkan atau secara alami ditaruh di tempat minum air minum kita, biarkan semalam 2 malam 3 malam kotorannya itu kan hanya debu sebenarnya yang bercampur, itu akan ngendap di bawah, tuang ke tempat lain, insyaallah bersih gitu, tidak berbahaya. Baik, kita lanjutkan ngaji kitab ini. Nama kitab apa 8 Takribul Usul li Tashilil Usul li Ma'rifatillahi war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan paling dekat untuk usul, untuk dapat, cara yang paling mudah untuk nyambung ma'rifat pada Allah dan Rasulullah. Ma'rifat itu ilmu yang paling indah, yang paling tinggi, yang paling puncak. Anna kanzun makhfiyun Jawaban Allah hadis qudsi. Aku itu sesuatu yang tersembunyi. Bahasa manusia dari segempang
dan aku ingin diketahui, maka aku ciptakan seluruh makhluk agar tahu padaku. Pertama kali aku ciptakan Nur Muhammad, yang tidak, seandainya tidak aku ciptakan dia, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Lewat dia segala sesuatu akan bermula dan berakhir. Dia insan utama, nabi yang diutus ketika Nabi Adam masih antara air dan tanah, bainal ma' wa tin. Jadi lebih dulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi daripada Nabi Adam. Tapi akhir disalah. Maka khatamun nubuwah itu, khatam itu maknanya banyak. Itu penutup. Penutup itu tidak akan terjadi kecuali ada pembukaan, ya kan? Finishing. Ada permulaan, pondasi. Pondasi fisik dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Pondasi fisik maksudnya penciptaan awal. Nabi Adam khuliqa min ma'in mahin, khuliqa min tinil lazib, dari tanah pertama kali fisik. Oke. Itu pondasi. Tapi setelah permulaan ibarat membangun, ya bangun pondok, kan ada finishingnya. Nah, finishing itu khataman. Kesempurnaan itu ada di akhir finishing. Tukang bangunan pasti tahu. Finishing itu pekerjaan sepertinya ringan, tapi tek-tek-nya itu bikin lama. Oke, saya pesan kepada para tukang, terutama kepala tukang, nggak usah terlalu sibuk dengan finishing. Yang penting pondasinya kuat, rangka-rangkanya kuat, kenapa? Sesah kan? Ya. Finishing itu urusan sekunder. Finishing bangunan maksudnya. Tapi kalau finishing spiritual, ini yang sangat dicari. Kita nanam pohon mangga, yang kita cari apanya? Buahnya. Bisa gue kerja, ibu-ibu. Ya. Kita tidak cari batangnya, kita tidak cari daunnya, kita tidak cari bunganya. Kita cari buahnya. Buahnya alam adalah manusia. Manusia itu makhluk yang akhir-akhir diciptakan. Dan manusia yang terbaik, ibarat pohon mangga melahirkan mangga, buah mangga. Mangga yang terindah adalah khatamnya, penutupnya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Sampai disabdakan Rasulullah lewat hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau seandainya tidak karena kamu Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Ya kira-kira gampangannya, kalau tidak gara-gara kita pengen buah mangga, saya nggak bakalan nanam buah. Saya nggak bakalan nanam pohon mangga. Kira-kira gitu. Nah, masih pada kajian Pancahasana. Lemak nih gimana kan bisa nyelek ongku dari nomor 1 sampai nomor 6. Cukup seperti Pancasila. Jadi Pancahasana Rasulullah SAW yang 5. Nomor 1 berbaik sangka kepada Allah. Nomor 2 masih ingat? Disiplin dalam syariat. Yang ketiga, bekerja mencari rezeki yang halal. Ini perhatikan. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan nomor 3 ini. Termasuk salah satu ibadah yang utama adalah talabur rizqil halal. Ada orang kakak adik. Yang kakak ini, apa yang adiknya salah satu saya lupa. Tapi seandainya terbalik pun tidak ada masalah. Yang penting kontennya yang diterima, yang dipahami. Kakaknya ini pekerja keras, tukang bersih ini Pak Najwa. Sedang adiknya tukang ibadah secakang. Lakon ke masjid, itikaf ngaji ngatamaki Quran. Benar ya. Singkat cerita dilaporkan oleh Nabi. Nanya, siapa di antara kedua kakak adik ini yang lebih utama? Disangkanya sang adik yang utama karena rajin ibadah. Kakak
kakaknya rajin bekerja. Kakaknya ini setelah bekerja, kebutuhannya itu dicukupi dirinya dan keluarganya, sisanya dia sedekahkan kepada adiknya yang nggak kerja. Dia diam di masjid. Ketika ditanya siapa yang lebih utama, ternyata kakaknya ini yang bekerja dan menanggung adiknya yang sedang ibadah. Jadi kakaknya yang tidak ikut ibadah, adiknya yang ngaji Quran atau makin Quran, itikaf menulis yang lanceng taron-toron dari masjid, genjer nah, dia dapat sih, yang bekerja itu dapat, tapi ganjarannya penuh kepada yang ma'ul. Aul itu yang menanggung. Iya tak ngakak. Secakang-cakang orang apa? Siapa kun beda sahur bukan? Siapa buka saya sahur? Yang memberi. Kakaknya. Jadi kakaknya ini open, jadi kirim sahur, kirim buka ke masjid. Anaknya enggak tuh, adiknya enggak turun-turun dari masjid. Atau sebaliknya ya, kakaknya apa adiknya. Yang penting ini saudara kandung. Yang kayak langit bumi. Setengah cakang alako, setengah cakang ibadah. Pada mapan. Tapi kita pilih yang mana? Coba. Kalau harus memilih. Pilih kakak kalau ini. Kalau saya milih cakang ibadah, cakang lako, kepiye lako. Nah sekarang pembahasan tentang itu, telah berizkil halal. Jangan terjebak dengan pertanyaan. Kalau kita bisa milih yang lebih baik sakit gigi apa sakit hati? Kan ada lagunya tuh Magizat dulu. Lebih baik tidak sakit dua-duanya, kan beres. Ya. Sini ke Bang. Taqsimu tadbir ila mahmud wa mazmum. Ini ada kitabnya namanya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Nomor 1, arif nafsaka minat tadbir. Cek yo ngoyo urusan tadbir laku. Bukan tidak nyuruh, tetap disuruh, perintahkan di Al-Qur'an. Wa qul i'malu, katakan Nabi, bekerjalah kalian orang-orang yang beriman. Kalian akan dinilai oleh Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Jadi bekerja itu adalah ibadah. Tapi arih nafsaka. Cek yo ngoyo. Tugas kita hidup di dunia itu 2. Nomor 1 ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nomor 1 khilaf, nomor 2 khilafah. Qala rabbuka lil malaikati qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsi khilafah. Gampangannya gini, kita ada tugas ibadah langsung vertikal kepada Allah, tapi ibadah sekali lagi bukan hanya sholat. Bekerja juga ibadah. Jangan salah. Meskipun bekerja itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu apa maksudnya? Paham kan? Ibadah mahdhah itu ibadah sholat, puasa, zakat, ngaji Quran kayak gini, ngaji kitab. Kalau diniatkan taklim itu masuk. Tapi ibadah yang siang itu dominan untuk para bapak-bapak, terutama ibadah yang menghasilkan sesuatu materi yang bisa menjadi bahan nafkah kita pada keluarga. Dan itu hukumnya wajib. Nafkah itu yang diminta apa? Nafkah apa? Yang nomor pertama dikasih pada anak istri kita, para bapak-bapak. Nafkah lahir dulu, baru batin. Batinnya tok, lahirnya nih lapar gitu ya. Meskipun yang nafkah lahir tok gak ada nafkah batinnya, dia akan kosong. Kasih uang nggak kurang-kurang, tapi perhatiannya kurang. Kan ada cerita itu seorang anak nanya ke bapaknya, Pak, bapak itu sibuk sekali bapaknya, nggak pulang-pulang, jadi si matupang, siang malam tunggu panggilan kayak saya. Kalau lagi musim panen kawinan kan musim matupang, siap berangkat siang malam untuk pernikahan. Tapi singkat cerita, seorang anak ini nanya ke bapaknya, ya, ayah dibayar berapa satu harinya? Nanya, bingung bapaknya. Maksudnya apa nak? Enggak pengen tahu saja. Kalau 1 bulan sekian, 1 hari sekian,
1 jamnya berapa ya, sekian. Nggak kuat uang saya ya, saya mau beli 1 jamnya saja ayah itu untuk perhatian ke saya, tak beli. Sampai begitunya si anak itu minta perhatian kepada orang tuanya. Kita yang nggak usah beli itu, yang penting kasih curahan perhatian kepada anak, itu sudah lebih mahal daripada ngasih uang 1 juta ya, perhatian kepada anak. Jadi tadbir itu urusan akrena bab dunyah gampangannya, kerja dan kerja, kata presiden kita sekarang ya. Dan itu diperintahkan sekali lagi di Al-Quran. Saya dalam hal ini ngegas ngerimnya seiring seirama, kayak Valentino Rossi kalau lagi balapan itu kadang ketika ada di tikungan atau di sirkuit ngegas. Nah, ini tahu ilmunya kalau ini, ya gas teket pakai aki keng ire ini kawan bener. Kebeter lagi aja bang, tak usah kebeter. Dan itu insya Allah akan membuat akselerasi dan tingkat safety kendaraan itu kuat. Jadi tidak sampai nyenggol Rofi. Jadi ngegas ngerem, dua-duanya dilakukan. Jadi sekali lagi bekerja itu hukum nyawa. Tapi perhatikan di kitab ini dibahas tadbir itu, bekerja itu urusan akhirnya babtunya itu ada 2, mahmud, mazmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Kita pilih yang mana? Yang terpuji. Identifikasi dulu ya. Nah ini saya terjemahkan sekilas-kilas saja. Saya ambil saripatinya tak terangkan begini saja. Kalau ngartikan secara satu-satu per huruf ya insyaallah taala ambian tanduku kayak tepan nang TV. Jadi saya ambil saripatinya juga. Saya terjemahkan secara bahasa kita ya. Ini bahasa Arab soalnya. Mian kan orang Arab pating genah. Qala Ibnu Athaillah fit Tanwir ba'da kalamit tawil. Ibnu Athaillah Skandari, pengarang kitab Al-Hikam. Ini bukan kitab Al-Hikam ya, tapi dalam kitab Al-Hikam itu panjang sekali ditafsirkan dalam beberapa kitab. Arih nafsaka minat tadbir. Santai saja urusan bab khilafah. Jangan ngoyo-ngoyo bab kerja. Yang ngoyo kita bab ibadah. Maksudnya ngoyo itu seperti Rasulullah contohkan, sholat malam itu tahajudnya Pak Amel, 1 rakaatnya baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat pertama. Terus jam mancing. Rakaat pertama sekitar. Rukun hampir sama seperti berdirinya. Wah itu ngoyo betul. Sampai Rasulullah ditegur oleh istri beliau, Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu ngoyo-ngoyonya sholat malam kayak gitu sampai kakimu bengkak? Rasulullah dari saking semangatnya ibadah tahajud, Rasulullah sudah mulai sepuh, kepala 5, kepala 6. Beliau tidak kuat nahan tapi dipaksa terus untuk sholat, sehingga kakinya jarem, tahu, bengkak. Itu ditegur oleh istrinya Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau ngoyo begitu tahajud padahal engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu bahkan yang akan datang kalau seandainya engkau berdosa ya Rasulullah. Santai saja kayak saya, kata Siti Aisyah. Siti Aisyah sih santai, jadi ngelihat suaminya sholat itu tinggal tidur. Sampai Rasulullah sholat itu tidak nemu, kan Rasulullah rumahnya sempit kayak rumah saya yang terlalu lebar. Rasulullah itu rumahnya hanya sekitar 4 kali 6 meter. Bayangkan, seperti amper saya, amper depan. Ya. Di situ tempat tidur, di situ tempat tamu, begitu tempat wudhu, disekat-sekat kayak model kayak gini nih. Disekat partisi hanya dari kain atau dari dari kayu. Tempat wudhunya di situ. Baru kalau buang hajat besar keluar, tidak ada WC di rumah. Kalau hanya wudhu atau mungkin buang air kecil di situ. Tapi bersihnya rumah, dan Rasulullah menggambarkan rumahnya baiti jadi nanti rumahku surgaku. Damai betul Rasulullah ketika di rumah. Ketika sumpah keluar dakwah pulang mendapatkan kedamaian di rumah. Ketika malam beliau paling damai di rumah itu tahajud.
Rasulullah biasa salat tahajud di samping istri beliau. Mau sujud itu karena rumahnya sempit ya, disingkirkan dulu kakinya istrinya itu mau sujud. Berdiri lagi, nyimpang lagi, diginikan lagi sama istri. Ya mungkin ada tipe-tipe istri begitu, tidak apa-apa, sabar. Wah ini kayak tidak apa-apa. Anggulan ni Roma serat je dilaw kru. Dilaw ada apa tu? Ada apa? Kena banjing Nabi. Roma segini kru aja. Oke. Ini. Lah, coba ke YouTube. Kak Alsa mungkin gambaran 3 dimensi rumah Rasulullah. Beda. Masya Allah, rumahnya hampir tidak punya perabotan. Perabotan dapurnya yang ada itu cuma gentong tempat air penampungan, ingat semacam cekocek kebaik dan nyaris tidak pernah ngepul dapur beliau itu. Makanan Rasulullah paling sering hanya disuguhi kurma. Kurma kan tidak perlu dimasak sama air. Itu sudah. Makanya kenapa Siti Aisyah itu tidak pandai masak. Apa yang pandai masak? Bahan bakarnya, bahan bakunya nggak ada. Ya, tidak kayak kakaknya pintar masak. Asma binti Abu Bakar itu kakaknya, Mbak Iyunya Siti Aisyah. Itu pandai masak, pandai ngolah makanan, dan sempat merasakan kemakmuran hidup ketika Abu Bakar masih sangat kaya di Mekah. Sedangkan adiknya Siti Aisyah, terus itu kan Abu Bakar sering saya cerita adalah orang yang sukses niru Rasulullah, bahkan sukses minta sebagaimana yang minta Rasulullah. Rasulullah kan berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi. Padahal Rasulullah juga kaya pada awalnya. Awal pernikahan beliau kan dengan Siti Khadijah, kan Siti Khadijah orangnya kaya, jadi ikut kaya. Jadi kalau mau kaya cari istri yang kaya. Yang lain offset sudah punya semua lah. Ada yang belum, cari istri kaya, jadi otomatis kamu kaya. Apa? Dimas. Mon tapi lamar mon itu lagi selamat. Jadi ba'da kalami tawil dalam kitab At-Tanwir. Jadi beliau itu ngarang kitab itu, dan ada kitab lain namanya At-Tanwir. Kalamnya tawil sekali, lancang cerita. Jadi tidak saya bacakan. Di sini saja disebutkan, di ini diringkes maksudnya apa. Ya, ba'da kalami tawil, ya, wa'lam anna tadbir ala qismain. Ketahuilah tadbir itu ada 2 macam. Sekali lagi tadbir oningan manggi memaknai tadbir ini kan nakrena urusan dun. Depak kupur assalamualaikum dunya nata sampai kapi. Sombong saya sampai kecuali labun sana parkir. Tahu sama lem ya, rukun kifayah biasanya beri gratis. Mun lubung rukun kifayah boleh sembilan lagi nih bon. Keng mate kada ya. Tadbirun mahmud wa tadbirun madmum. Jadi ada 2 macam tadbir itu karena buktinya. Ada kerenaan yang bagus, terpuji, mahmud. Ada kerenaan yang madmum, tercela. Pilih. Gak ada yang netral ya. Maksudnya ya enggak bagus, ya enggak jelek, netral. Kira-kira mubah, enggak. Ini ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Pilih gitu. Kan. Ini sebagaimana kita jatah rezeki kita, dawuhnya guru saya, Allah mufirlahu, Allah irham, Gus Yus, Kiai Haji Yusuf Muhammad, man taraka syai'an fil harami nalahu fil halal. Rezeki itu kan sudah etaning ya Allah. Nah, kasab itu akan diurus oleh Allah, dihisab ya. Bukan perkara dapatnya rezeki, tapi bagaimana cara mendapatkan rezeki. Kalau kita nolak rezeki yang haram, Allah kasih rezeki yang halal. Kalau kita nolak rezeki yang syubhat, Allah kasih kita rezeki yang bayyinah, yang halalan thayyibah. Dan seterusnya. Tahu syubhat ya? Samar-samar. Contohnya, montro ini contohnya, ini keparak pon 2024. Mian rema tongket. Ini tongket. Terus napa pada? Banyak istilah-istilah ini.
non selain tongkat terlalu mode memakai tongkat nih kamu. Ada istilah lain namun kelopai. Tapi istilahnya kita menerima sesuatu yang akan menggadaikan kita 5 tahun ke depan. Itu fatal betul. Ada yang bilang hukumnya syubhat. Kalau saya bilang hukum haram. Nggak percaya ya, makan sana. Rasakan akibatnya. Haram itu bukan ini. Tidak selalu haram itu pas berdosa. Kita ke Masjidil Haram berdosa justru berpahala. Haram itu menunjukkan kemuliaan. Dari saking mulianya kita tidak ditempeli sesuatu yang hina. Makanya haram di Masjidil Haram itu kelakuan haram, dosanya lebih berharam haram. Makanya dinamakan Masjidil Haram. Dosa sedikit dilipat gandakan. Sebagaimana pahala sedikit kita lakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram seakan-akan kita sholat 100.000 kali di Masjid Nurul Muttaqin. Di masjid selain sana 100.000 kali kelar dengan sholat 100.000 kali pamer. Blenger. Itu karena memang di situ sentralnya. Sholli fardhu isya'i 4 rakaatin mustaqbilal kiblat. Kiblat kita di situ, powernya di situ semua. Sholat itu ada powernya, ada energinya. Energinya itu kayak ini. Power tangan kanan dan tangan kiri yang tidak terbalik posisinya, seperti orang tawaf. Orang tawaf itu gak ada berhentinya kecuali lagi sholat saja. Setelah sholat tawaf lagi, gak ada wirid sana. Membahas pernah dari umroh mesti ngomong ini. Wow, assalamualaikum, langsung macam tawaf boleh. Wirid dengan sambil berjalan. Powernya lebih kuat di sana. Nah, ketika kita sholat menghadap Ka'bah, power kita, energi kita sangat kuat. Maka ketika mendekat ke arah Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, powernya dilipat gandakan 100.000 kali. Nah, ini balik ke tadbir. Salah satu tadbir ya usaha waktunya ngumpul-ngumpulkan uang, nabung kebaik berangkat haji atau umroh. La tusyaddu illa li salati masajidah. Jangan kamu ngoyo-ngoyo ntar jalanan jauh termasuk ziarah wali. Sebenarnya termasuk yang tidak terlalu ngoyo-ngoyo. Tapi boleh kita ngoyo untuk berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah dan Al-Quds yang sekarang jadi sengketa. Yerusalem. Gaza, kenapa? Tahu kan, sekali lagi saya terangkan kenapa warga Gaza itu memilih syahid tetap mempertahankan tanahnya. Seandainya mereka mau, mereka itu hijrah bisa saja di tanah Mesir dikasih 4 kali luasnya. Yang bangun sudah patungan negara-negara negara-negara Arab untuk membangunkan rumah. Bukan perkara tanah, bukan perkara lahan, tapi perkara mempertahankan Islam di Masjidil Aqsa. Caranya dipinggirkan dulu, pada nemian ngerak cukup, gerakkan kir-bengkir. Oke, yang belimbing. Setelah disembelih, potong kakinya jadi kikil, terus abit-abitkan bagian dada saya kakak. Saya tatak. Jadi Gaza dikuasai, tapi saya yakin tidak akan pernah. Yakin. Cuma berdarah-darah iya, syahid iya. Kawan saya baru alhamdulillah bisa selamat. Ya. Lewat Rafah. Ya. Jadi lewat jalur darat, tinggalnya di Gaza Selatan, Husain. 2011 dia ke sana, dapat orang sana, dapat orang Palestina. Itu terpaksa harus keluar, hijrah, diungsikan lewat Mesir, baru pulang ke Jakarta 3 hari. Itu perjuangannya menghidup mati. Ini bukan perkara membela tanah air saja, tapi membela Islam. Dan sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan pernah kita abai. Meskipun jauh rasa-rasanya, apa sih pentingnya kita itu? Bukan masalah penting tidaknya, tapi masalah akidah yang harus kita perjuangkan.
kita tidak boleh ngoyo. Kembali ke hadis sederhana saja. Hadis Rasulullah mengatakan, kamu tidak boleh ngoyo-ngoyo perjalanan jauh kecuali untuk mendapatkan kesempatan sholat di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi mereka merebut secara tidak benar Yerusalem, di mana ada Baitul Laham. Baitul Laham itu Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu adalah wilayah yang steril, tidak dikuasai oleh siapapun, wilayah internasional. 3 agama boleh di situ, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini dikuasai oleh mereka. Mulai tahun berapa ya? Kalau nggak salah 98. Ibu kotanya mau dipindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Padahal traktat pertama tahun 48, ibu kota Tel Aviv itu, Tel Aviv jauh ya dari Yerusalem. Nah, Yerusalem itu kota internasional, kira-kira kayak Singapura. Kira-kira Singapura itu kan aslinya pecahan dari Malaysia. Insya Allah, kalau itu terus eskalasinya semakin naik, ya siap-siap kita perang Armageddon. Karena memang sudah disabdakan oleh Nabi pasti terjadi, tinggal tunggu waktu. Ya siap-siap, biar tak nekuk landuk, tak nekuk cetok, tapi nekuk tembak. Kalau masih fungsi, kalau tidak masih fungsi, karena memang perangnya nanti akan kembali ke zaman seperti zaman Nabi, perang pakai pedang lagi. Ya, karena teknologi sudah tidak berfungsi, makanya mumpung berfungsi gunakan untuk dakwah. Ini salah satu tadbir. Tahu tadbir ya, sekali lagi ya, kerena bab tun. Kan dunia ya, tapi dunia yang mengantarkan ke akhirat. Jangan salah. Ya. Tadbir madmum huwa kullu tadbir yang atifu ala nafsika biwujudi hifdhiha. La ilallah, la ilallah. Kata kuncinya, tadbir yang terpuji adalah tadbir kerana buktinya yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Sebaliknya, tadbir yang mazmum, yang tercela adalah kerenaan yang akan hanya ingin menuruti hawa nafsu. Catat, ingat. Nafsu, angkara, keinginan duniawi. Innan nafsala ammaratun bisu. Paham ini? Jadi, nafsu ammaron, nafsu yang sering-sering nyuruh terus. Motor setong nambah 2, bini setong nyare 2, nyerengi. Saya keren hang setong kita oleh nih kan. Sudah bab ini hatam sudah kan ya, kultam matematika cinta. Kapan hari kan sudah saya bahas sampai hatam, tidak perlu saya ulangi. Kalau masih lupa lagi, ini pentingnya Pak Mbak YouTube ini setel ulang kultam matematika cinta, ada di bulan Rabiul Awal. Itu sempurna sudah, insya Allah semampu saya bisa memahamkan teman-teman dengan bahasa yang paling sederhana, bahwa sempurnakan cinta itu, bungkolkan 360 derajatkan hanya kepada seseorang. Kalau berbagi ya namanya 100% bagi 2 jadi 50%. Mau nggak mau? Paham? Beda dengan yang dulu pernah ditanyakan oleh Pak Najwa. Apakah kalau saya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kepada istri terbagi? Memang istri kita itu Tuhan kita apa? Enggak, gara-gara cinta kita kepada Allah menjadi cinta kepada Rasulullah yang sempurna, menjadi cinta kita sempurna kepada istri kita. Paham? Semakin banyak istri kita memberi, ini contoh pribadi, memberi saya karunia anak, semakin cinta saya terhadap istri. Kira-kira gitulah. Anak itu bisa anak kandung, bisa anak didik, anak santri, macam saya. Semakin open istri saya terhadap anaknya, santrinya, semakin cinta saya sama istri. Dan sebaliknya. Bisa dipahami kan? Itu sedikit komen saya terhadap kultam matematika cinta yang sudah hatam kemarin. Kalau lupa ya
ngaji ulang saja. Tapi saya jangan siaran ulang terus, capek ya. Makanya pentingnya di Mbak Yu kan kayak begini, ngaji lagi di YouTube. Tapi kadang suaranya kurang jelas ya, nggak apa-apa. Nah, pentingnya vibrasi juga kayak gini, karena manusia itu bukan robot. Sekarang artificial intelligence itu nyaris sempurna, AI, robot. Tapi dia satu tetap tidak akan pernah bisa dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia, adalah rasa, ilmu rasa. Fazuku, zauq itu tidak bakalan pernah bisa dirasakan oleh si robot. Tidak bakalan pernah, karena memang dia bukan makhluk hidup, makhluk nisbi hidup. Bisa dipahami ya? Allah tantang, jangankan bikin kayak gitu. Jepang, Cina sudah bisa bikin perempuan yang nyaris sempurna kayak perempuan asli. Bisa senyum. Saya nggak tahu bisa dikumpulin nggak robotnya ya. Tapi apakah dia itu bisa ngerti perasaan kita? Nggak bisa. Jangan dicas saja sudah dia mati, kelepek-kelepek mati. Oh, orang hidupnya karena dicas kayak baterai, ada baterainya. Robot nggak punya perasaan. Kita punya. Istri kita apalagi, kan wanita sangat perasa. Jadi itu, jadi intinya itu ya, tadbir yang mazmum, tadbir yang tercela adalah yang bukan mengantarkan kita kepada Allah, yang bukan mengantarkan kita semakin dekat kepada ridho Allah, ridho Rasulullah, tapi sebaliknya hanya dan cuma ingin mengejar keinginan nafsu. Maka itu murni tadbir yang mazmum. Kerena-kerenaan bab dunia saya tercela. Hindari, sekali lagi hindari. Kalau tidak pasti akan menyesal. Tak nentunya dengan akhirat. Contohnya kata tadbiri fi tahsili ma'asiyah au hadzi nafsin au ta'atin ma wujudi riya. Contohnya tadbir itu untuk mendatangkan sesuatu tapi maksiat. Sudah bagus mobilnya, baru lunas kerena mobil yang baru lagi. Padahal kerena mobil yang awal masih cukup, masih representatif, atau sepeda motor, atau rumah, atau kerenaan utang, nambah utang segala macam. Itu murni sudah kelihatan. Kelihatan kalau dia ingin memperturutkan nafsu. Tidak ngerem. Nafsu itu harus direm, bukan dibunuh. Nafsu tidak pernah akan bisa dibunuh kecuali mati. Karena sokmah itu nafs. Atau sekali lagi yang ringan-ringan, misalkan engkau banyak tabungan kangku ibadah umroh. Yang bilang ini Mbak Sauda misalkan, kan padahal Mbak Sauda kan sudah pernah umroh, tidak wajib umroh lagi untuk kedua kali. Umroh seumur hidup hanya satu kali. Haji dan umroh wajibnya hanya satu. Mana ada berarti ada ketaatan yang sum'ah di situ. Paham? Wah, ini paling berat di saya secara pribadi. Saya harus baik, saya katakan. Saya tahun ini pengen daftar petugas haji. Itu tapi ngerem, ngegas, ngerem. Oh, nata hatinya ini paling berat. Karena satu, saya sudah gugur kewajiban untuk haji. Ya. Di sisi lain ada peluang untuk bisa berhaji secara gratis, dibayar lagi. Ya. Nah, ini ngegas ngeremnya kan harus pandai-pandai. Ketika muncul sum'ah, ketika tahu sum'ah. Mana sum'ah? Riya mirip. Riya ini. Riya ini kan miana salat mun banteng metuah. Bau. Atau le ada lah tang metuah. Ada lah langsung salam tak ambu. Tak pemarin salat tak. Itu riya. Sum'ah mirip-mirip naman tretan nang. Oke. Ingat etek di bebek. Oke.
Mun mare umrah di niat boleh cek terus nah tahun lagi. Oleh ini tentang ngelarang oleh yang lebih baik namun ngambian kasusnya ke daftar haji ngobrol se angkep telopologi telo makin kan pakun porsi haji kan 25 ngobrol se sekemi gini kan daftar haji porsi haji si sana ke daftar haji umroh anak foto saya kita umroh itu lebih baik daripada Bian berangkat umroh boleh untuk kedua kalinya karena kamu orang umroh kedua kali, ketiga kali, keempat kali, berkali-kali lebih dari satu kali itu hukumnya mustahab. Mustahab ini kan adn sunnah adik epar nih kan sunnah ini kan bertingkat-tingkat sunnah setengah wajibnya mana sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan seandainya kita terlewat contohnya sholat sebelum subuh sholat sunnah sebelum subuh khairun minat dunya wa ma fiha 2 rakaat sebelum subuh sunnah lebih baik dari dunya ke kafe bisa esena maka ketika kita ke masjid ternyata sudah iqomah kita langsung sholat subuh karena makruh tak boleh kita maksa aki sholat sunnah qobliyah subuh ketika jamaah sudah dimulai langsung pun kemudian sholat keng salam langsung mancing boleh usolli sunnatan qobliyatas subuhi kodoan qobliyah keng elaksanaki semarina salat keng terus lagi yang mana kodoan niku mun terus lagi ben subuh niku beni kodoan kodok Sabi mun coba mun ngerti coba kan kireng Arabnya Arab pating genah tenanan jelas lagi jelas gitu saya tanya lagi jelas lah perkara pian kerong sareng Mbak bebek caran gampang bebek bepleman mon enten napa tak saya lakon ngesan jauhan oke sebaik-baik pekerjaan adalah fi baladi oke ini alarang kecuali memang kecuali cat memang gelakona pembimbing umroh, pembimbing haji, ya ulen, memang harus berkali-kali ke kasa petugas. Salah satu syarat harus kudu mari haji atau mari umroh. Sini kan. Mereka perlu ketamuyan kanca, nih kan insyaallah bulan 12 berangkat boleh. Petugas umroh, cet abimbing apa? Iku kudu setong pernah umroh. Nomor 2, kudu abarengin jamaah umroh. Lo nataatin itu paling berat seungkutnya sih. Siapa beri contoh, siapa capaingan ini kasih bulan dah kembangnya. Yang penting kan, yang lebih demam karena sam'an wa ta'atan selesai. Mendengarkan dan berusaha mengamalkan yang baik-baik apa yang disampaikan selesai. Tapi kalau yang menyampaikan selain harus mengamalkan apa yang disampaikan dan menjadi uswah qudwah hasanah. Berat ini. Tapi cara untuk lebih baik salah satunya seperti itu ya. Cara keangkui kan orang ngodi ini kan biji ya nilai pakai nang akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan nih jadi bagus-bagus amal nih kan dengan 3 cara. Cara menjadi ahsan dalam odi itunya. Ini ahsan gitu. Belum pian pun yakin orang si hasan, orang si bagus. Tapi diantara kita harus bersaing menjadi ahsan. Beda ahsan setong, ahsan 2, ahsan 3. Juara 1 na gembangan. Tapi juara kan tapi menikah beda sangat lekor, beda sejuara sangat lekor. Juara lagi ya tapi paling bunto, ibu deh. Kan sayan manusian makin setong. Paham ki? Ahsan nomor Z. Jadi diantara yang hasan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta ke orang-orang yang bagus. Tapi sebagus si paling bagus. Ahsan, ini si paling esa. Ahsanu amalan nomor 1 carana. Be the first. Nah, makna be the first ini. Jadilah yang pertama. Jadilah pion, jadilah pioner. Jadilah contoh yang terbaik meskipun belum sempurna.
Itulah Allah memuji para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sabiqunal awwal, orang yang pertama masuk Islam. Sampai dengan akhir zaman akan ada orang pion-pion, termasuk Gaza. Itu adalah pion, pejuang yang mempertahankan Islam dari bungkel lah. Bungkel budik. Bungkel akhir badai Ka'bah. Karena nanti di akhir zaman Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang-orang kafir. Bekal apa? Gimana tak susu melakukan itu malam ki lobar dunia nih kawan. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah. Ka'bah ini bakal detail amen maning. Sebelumnya detailnya tuh dia Pak agasa. Jadi pada orang jeleng keni tumitnya itu kenapa? Ini kan apa namanya? Kenapa? Buan betes keni. Ini karena tom bete keni. Netel Ka'bah geni sebelumnya. Netel badan geni sebelumnya. Itu terjadi, pasti akan terjadi karena disabdakan oleh Rasulullah. Tapi caranya kita langsung netel Ka'bah. Netel ranking telon kada. Kenapa ranking telon? Masjidil Aqsa kening langsung gemet nih ke Masjid Nabawi karena Masjid Nabawi diincar nomor 2. Madinah itu diincar sudah oleh Dajjal. Dajjal sudah pingnamping di atas. Di atas itu ada istana. Ada gunung tinggi sekali di dekat Madinah, tapi bukan Madinah. Yang Jabal Masya Allah lupain juga. Terkenalnya itu istana raja itu namanya istana Dajjal. Karena dibangun di konjuan gunung. Di gunung yang paling tinggi, dari gunung itu kelihatan sekali Masjid Nabawi itu putih menaranya. Masjid Nabawi kan putih, gaya putih. Jadi kerajaan Saudi itu cek Yahudinya, cek Dajjalnya dikuasai, pemerintahannya ya, bukan rajanya, sistemnya. Buktinya apa? Salah satu simbol Dajjal sudah dipakai oleh askarnya, mata satu, mauningnya. Jadi zamannya manudi neng KSA Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaannya, sebagaimana Amerika itu sistem pemerintahannya itu Dajjal sekali itu. Maka dinamakan paman Sam, Uncle Sam, Samiri, nama aslinya Dajjal, laknatullah alaih. Jangan parah saya keluar. Jangan abai dengan kondisi global. Makanya gue seneng ketika santri gue yang nomor situ dia takdir bisa dapat ke Istanbul ngaji karena memang bumi ini kan yampar sih. Semarin yampar tampe boleh. Tampe ini dari kiri. Istanbul bahkan diambil lagi oleh mereka. Dikuasai Konstantinia, dan ini disabdakan oleh Rasulullah. Dikuasai oleh pasukan Islam, rebuan istilahnya. Karena memang itu pintu utama untuk masuk ke tanah Syam, Palestina. Ya Masya Allah sudah menceritakan ini kak miris. Dari Ki Ngode lu pun memahami peta yang ini kak. Makanya gue dengan ikhlas hati mendaftar sebagai sukarelawan Palestina dulu ketika gue lagi lanceng. Oh cur geng tak restuin ibu. Mau restuin selamat, assalamualaikum tak ketemu mian. Oke. Lambok tahun 90-an gue daftar di relawan. Tak terima. Gini ke salah satu kan harus izin orang tua. Tahun ini mau cek semangat coba pengen. Tapi memang karena keilmuan gitu. Dan Sahih Muslim mungkin kita nanti kalau bisa ditakdir oleh Allah ngaji Sahih Muslim. Sahih Muslim ini ranking 2 sama dengan Sahih Bukhari. Sama-sama hadis sahih. Sahih Muslim itu tentang Kitabul Fitan itu lengkap. Urut. Kalau di Sahih Bukhari agak enggak spesifik masih. Ada sih di belakang tapi enggak terlalu spesifik.
Di Sahih Bukhari lebih spesifik. Anu spesifik kumpul lagi bab dawuh Rasulullah bab saatan yang mangkene. Bagaimana yang saya sampaikan bahwa Konstantinia atau Istanbul itu Eropa, bagaimana Masjidil Aqsa itu, bahkan sebagaimana terakhir kali Ka'bah akan dikuasai oleh mereka, edidil selesai kiamat. Manusia tampe boleh. Sombong pun blogger Indonesia nih kamu. Nyelam atau benapa pun tak paham pun. Tapi jelas sudah tidak ada manusia sebeda ada di Jazirah Arab. Jazirah Arab ini bentuknya nggak Pulau Sumatera, nah. Lanceng di Jelawak nih. Dimulai paling selatan Yaman. Kiring pun dari Yaman ngangkui apoi. Kok jauh orang. Saya Odi waktu ini kan. Sampai ke tanah Hijaz, sampai ke tanah Syam. Sampai di situlah mahsyar. Kamu lagi selesai. Ditiup sangkakala. Nufikha fihi sur. Oleh malaikat Israfil. Rober tuh. Tapi boleh yakin insyaallah waktu itu kita sudah istirahat. Amin. Kita aja pun istirahat dengan alam barzah. Nyaren mau temui swarga. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Sebungki. Kita sudah melangkah ke Pancahasana nomor 3. Nomor setong apa? Lihat. Berprasangka baik pada Allah. Nikah rukun nomor setong sampai lopot. Nomor 2 disiplin syariat. Cek sampai beralasan karena guru tak sholat kita nurut tak sholat kelenger dia. Guru sering nerangkan ini ke cakancan ke sebagian guru kurang sepak bab syariat. Paham? Karena dia boleh nyampe aki ke santri saya nggak kini kan. Dia cek penok ke maksa aki nok ke guru nih sembian kita nok ke. Karena salah satu dia noning ke. Beda pondok raja Banyu Glugur Al Munir ke Muiz Amrulahum Anu Koya ke Waris okay. Seringnya kenaki bab syariat ini karena sebagian orang cat memang ada yang di jalur gaib yang memang lintas dan digaibkan memang beda orang hanya ini beda orang tapi kadang digaibkan dalam rangka memang menjaga tradisi dunia akhirat kestabilannya, paham tenan. Mun tak paham bae boy. Artinya sini kaki. Mun ketepaan dian meguru ka orang si syariat kadang benda nyelem tenan. Cek toro. Terus warna nungke artinya kita salat Isya. Pasti di ini. Itu yang terjadi kalau Allah mungkinlah misalkan KSA. KSA nih Kak. Sholatnya sering ke Mekah. Enggak mangke ngaji ngani waktu ki hayatnya beliau ngaji dengannya. Kuper kan jarak Kanja Mekah kan kun 4 jam selisih waktu. Jadi ada satu waktu yang sama yaitu waktu Isya. Sholat Isya ini kan biasa pun mau pun dapat ke Mekah. Lah enggak mangke ini kan Isya awal ya sak buru adzan. Atau maghrib ke buru tapi pun adzan ke apa ke Mekah ngono pian Mekasan main mun laku berangkat mangken kan mun dopak gitu tak macet ada orang yang kayak gitu masyhur cerita kayak saat nikah pernah nyangkupin undangan 2 waktu pada tempat lain jauh cuman ki tak bisa video callan enggak mungkin tak bisa zoom meeting ki coba HP sanggupin sedang dopak ke waktu hadir kepi gini kan aduh kamu gini ke asli ini kan sampai kerekingan panitia kok undangan Nuria dateng aku badan sisa bang ngecek kok dateng ya ternyata nyata terjadi nah yang ini kecek tero mon beni magom mah sini kan ada segitu tian tak jauh dari ganja orangnya beda orang ini ada yang cuma dak napa cuma dak nabaran luanku ki alhamdulillah oleh hidayah akhir-akhirnya pejejer sareng Allah mufirlahu ke Muiz Al-Munir mun banjur toro salat kada
Arya orang yang udah Mekah setia. Lagi kiai nu biar juga udah kasar keribeten macam nikah. Paham gitu. Mun ketepaan modelnya gini kan. Ki syukur mun tak modelnya gini kan nyari saya model jejer syariat, jejer hakikat. Hakikat ini kebuwenan. Syariat ini tata carana ikhlako asli. Syariat namun punggana pao dan cek kena buah kita ambil buah. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu nanam pao ini aku dulu serat yater pao dari situ bondo dekat ntar ke Sumber Jambe ini beli tahu saya naman buah nah karya lempar pese ya juga paham ke cukup mudah-mudahan jadi tambahan ibu baru teman-teman. Biasanya kalau di awal bulan powernya lebih kuat untuk mengantarkan kita sebulan penuh. Jadi bulan ini kalau putar oleh Allah dan powernya sangat kuat ketika ada di pertengahan. Dulu sering nyampe akhirnya. Makanya kultam itu yang paling kuat ketika pas ada di bulan purnama. Nah, mungkin ini tepat malam awal 3 Jumadil Ula. Malam ketika kita natah ayam musud itu tanggal 1, 2, 3. Bagi beberapa orang disunahkan untuk berpuasa, bagi beberapa orang justru puasanya di tengah bulan 13, 14, 15 yang terkenal sebagai ayamul bid, hari terang. Bid itu putih, tanggal 13, 14, 15. Power spiritual lagi naik-naiknya. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.